Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Indonesia. Kembali lagi di channel Jibril Art. Ini untuk kali keduanya saya datang di Giri Kedaton, karena sampai detik ini saya juga masih sangat penasaran dengan area Giri Kedaton ini sendiri, yang dahulunya pernah menjadi sebuah pusat bagi Sunan Giri untuk terutama menyebarkan agama Islam, yang kemudian memberikan banyak didikan dakwahnya mengenai agama Islam di sini, yang juga salah satunya Giri Kedaton ini sendiri menjadi pusat legitimasi bagi para sultan yang hendak menduduki atau hendak menjabat sebagai raja di masa lalu. Dan seperti apa kondisinya di waktu siang seperti ini? Sebenarnya bukan siang ya, hari ini sudah cukup sore, karena saya juga berusaha untuk mencari pemandangan di waktu sore, terutama kabarnya apabila menjelang malam nuansa sunsetnya sangat keren di sini. Oke, seperti apa? Ikuti terus channel Jibril Art. Kawan YouTube Indonesia, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di pintu masuk ini kita harus menaiki anak tangga untuk menuju makam Mbah Raden Supeno, di mana beliau ini merupakan salah satu putra Sunan Giri yang pada waktu itu tewas di tangan utusan Majapahit yang hendak membunuh Sunan Giri. Kita harus menaiki anak tangga yang sedikit curam, namun sembari kita naik, kawan YouTube Indonesia kalau berkunjung di Kedaton ini akan melihat taman kecil yang dibuat oleh pengurus Kedaton ini, ya sekedar untuk penyejuk mata sambil menaiki anak tangga. Kita terus naik ya. Mungkin kalian yang pernah datang ke sini akan merasakan hal yang sama seperti saya. Dan ini 3 makam yang ternyata ada 4 makam. Yang tempo hari waktu malam hari saya lihat kelihatannya ada 3, tapi ternyata ada 4. Oke, kita lanjut naik ke Giri Kedaton ya. Ini kameranya agak saya mundurin supaya ada view yang lebih bagus di belakang saya, supaya sama-sama bisa melihat suasananya seperti apa. Lihat di sini dinding bukit yang istilahnya ini sudah yang paling puncak ini. Tinggal menaiki beberapa anak tangga. Nah, kawan YouTube Indonesia, bisa dilihat ya, di area Giri Kedaton ini rupanya banyak ditumbuhi pohon mengkudu, di mana buahnya bisa cukup banyak khasiatnya di sini. Ini saya masih ada di anak tangga yang untuk naik ke area Giri Kedaton ya. Itu musola lawas atau masih baru kita nggak tahu. Kita akan coba keliling dulu di sini. Dan di bawah sini terdapat sebuah makam yang entah makamnya siapa. Oh ya, kemungkinan ini makamnya ibunda dari Raden Supeno. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya di sini. Dan di sini kawan YouTube Indonesia bisa lihat ada sebuah bongkahan batu besar, di mana batu ini juga diberikan semacam candi, dan terlihat masih ada beberapa warga yang mungkin pengunjung atau warga sekitar sini, kita belum tahu, nanti kita lihat. Kemudian di sebelah kanan saya ini, di sebelah sini ada sebuah papan yang memberitahukan mengenai situs Giri Kedaton. Kawan YouTube Indonesia kalau main ke sini bisa lihat ya. Dan di sini ada foto-foto dokumentasi juga. Mungkin foto-foto saat ditemukan dan
rekonstruksi, mungkin rekonstruksi dari bangunan ini sendiri. Ya betul, rupanya ini dokumentasi mulai dari penemuan sampai rekonstruksi Giri Kedaton. Kemudian di sebelahnya lagi ada papan besar juga yang menunjukkan gambar dari atas menggunakan drone Giri Kedaton. Kita lihat di belakangnya, apakah ada yang lain? Tidak ada, hanya ada satu ini, susunan silsilah dari Sunan Giri yang terkait dengan Giri Kedaton. Bisa dilihat ya, ini saya ambilkan gambarnya nih pelan-pelan. Dan diresmikan oleh Jupel. Apa ini Jupel nih? Juru pemeliharaan mungkin ya. Nah, kawan YouTube Indonesia, indah sekali tempatnya, dan di sana bisa dilihat pemandangan kota di bawah, yaitu di sekitaran Giri Kedaton. Luar biasa kalau terlihat dari sini. Ini kalau malam pasti indah nih. Yang tempo hari saya kesini malam hari juga lihat sangat indah. Sayangnya di area makam ini tidak begitu terlalu terang, karena mungkin beberapa lampunya dimatikan, mungkin sengaja dimatikan karena ada banyak lampu di sini yang saya lihat. Namun waktu saya kesini malam hari tidak tampak adanya penerangan. Anak-anak sekitar Giri Kedaton yang lagi berduduk santai di tangga Giri Kedaton, cukup tinggi sekali ya. Sepertinya itu adalah tangga utama kalau kita menuju dari kampung yang sebelah sana. Dan lihatlah suasana di bawah Giri Kedaton, sangat indah sekali. Sayangnya cuaca sedang mendung ya, seharusnya kita bisa menikmati sunset di sini, karena saya sendiri juga kesini sore hari ingin mengejar sunset di sini. Tapi sayangnya cuaca sedang mendung, dan lihatlah nuansa Giri Kedaton di sore ini. Wow, luar biasa. Karya seni di masa lampau. Sangat indah sekali, teman. Subhanallah. Kita coba ke arah samping sana ya. Lihatlah, dinding-dindingnya masih sangat alami, meskipun sudah mengalami ekskavasi dan rekonstruksi. Dan terlihat di sini Bapak yang bagian merawat. Assalamualaikum Bapak. Ngapunten nuwun sewu. Badhe ngevlog. Ini ada beberapa makam, ngapunten kalau boleh tahu Pak. Kula kurang paham. Kalau bojo-bojo ini mungkin tahu. Oh, wonten tiange. Ngisor teng Griane. Oh, ten Griane. Oh, nggih. Wah, arek kuliah wawancara wae. Oh, nggih. Sole iki kenapa? Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Ini ada beberapa makam, tapi Bapak pemelihara wilayah sini tidak tahu. Nuwun sewu Pak nggih. Ini tempatnya sangat keren teman. Kalau saya nggak sambil selfie gini rugi saya datang ke sini. Lihat, tuh Kedaton di ketinggian berapa ini ya dari permukaan laut. Kawan-kawan bisa browsing lah tentang informasinya. Yang jelas di sini saya mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana keindahan Giri Kedaton. Lihatlah, ini tampak dari samping ya, dan di belakang saya sana itu semacam kayak panggung, kemudian ada tangga yang turun ke perkampungan di sana. Dan tadi sama-sama kita lihat ada beberapa anak gadis yang menikmati sore di Giri Kedaton ini. Wah, sangat indah sekali, keren, subhanallah. Lihat ya, tuh ada tangga yang naik ke musola. Dan ini ada makam yang tempo hari saya sampaikan juga di waktu malam. Ada 5 makam di sini yang kemungkinan besar merupakan keluarga dari Sunan Giri atau keluarga dari Raden Supeno, putra dari Sunan Giri. Lihatlah, wow. Saya kalau selfie di sini kelihatan cakep ya. Mukanya muka kuno sih. Jadi cocok dengan nuansa kuno yang ada di area Kedaton ini.
Nah, di sana bisa lihat ya, itulah makam siapa, Raden Supeno yang tadi kita lintasi, dan alhamdulillah saya juga sudah berziarah ke situ. Lihatlah, wah keren sekali. Rugi kalau nggak kesini nih. Kenapa saya bilang rugi? Karena satu, kawan YouTube Indonesia bisa bertawasul dengan salah satu wali yang insya Allah beliau ini wali, karena beliau juga wafat ini membela ayahandanya Sunan Giri saat diincar oleh pasukan Majapahit untuk dibunuh. Dan di sini lihat, sebagaimana yang saya sampaikan, ada semacam, kalau saya perkirakan ini adalah pertirtaan ya, karena bentuknya kayak apa ya, kayak jeding jari wong Jawa ini. Nah, mungkin ini ya itu tadi, untuk bersuci, untuk mandi, seperti itulah, karena bentuknya juplang ke dalam dengan susunan batu, ada batu bata juga, kemudian ada batu alam yang dipotong kotak-kotak sebagaimana zaman dahulu. Nah, seperti ini nih. Nih bisa dilihat ya kawan ya. Nah, isi di dalamnya seperti ini. Kalau saya lihat tempo hari ada beberapa YouTuber ya yang datang ngevlog di sini. Itu nggak masuk dianya, atau nggak memperlihatkan di dalamnya sini. Aku kira ini adalah kayak ruang tersembunyi gitu, nggak taunya semacam petirtaan. Nah, betul kan? Di sini ada saluran tuh, sepertinya ini saluran untuk mengisikan air atau membuangnya juga bisa jadi. Sekali lagi kita lihat dari samping sisi utara dari Giri Kedaton. Nah, lihat, subhanallah, susunan batanya indah sekali nih dari sisi utara nih. Dan di sebelah sininya, sebelah utaranya lagi ada semacam hutan kecil yang didominasi oleh pohon bambu dan pohon jati. Kita putar 360 derajat ini guys. Sangat indah sekali, subhanallah. Beneran sayang sekali ya, saya datang ke sini tuh cuaca sedang mendung. Jadi seharusnya saya bisa menikmati sunset di sini. Cuma ya mau gimana lagi, belum rezeki. Kalau saya, dalam bayangan saya akan sangat indah kalau saya bisa menikmati sunset di sini. Nih guys, tuh dindingnya. Nah, ini kayaknya dari batu kapur putih ya batanya ini, kemudian bercampur juga dengan batu alam yang disusun-susun seperti ini. Keunikannya nih ya, kalau bangunan zaman dulu ini di luar nalar nih sebenarnya. Kenapa? Batu ditumpuk begini saja itu tanpa semen atau tanpa perekat gitu. Kalau zaman sekarang kan kita bangun suatu bangunan itu pasti pakai perekat yang biasa kita kenal dengan semen. Nah, lihat ini saya di bagian bawah ya. Indah sekali ya. Lihat. Ada unsur perekat? Nggak ada kan. Nah, luar biasa kan kecanggihannya orang zaman dulu kalau bikin bangunan. Apalagi ada ukir-ukiran kayak gini nih. Ukiran yang timbul tanpa perekat tapi dia bisa nempel di sini. Tuh di dindingnya ini. Ya. Nah, detail kamu kalau nonton channel nih, nggak asal ngevlog gua. Sayangnya di sini ada yang retak. Kemungkinan ini efek dari kondisi alam ya. Karena lokasi bangunan ini juga berada di ketinggian bukit.
ada di puncak bukit. Sangat luar biasa. Tuh. Indah sekali Giri Kedaton. Ya Allah. Ya pantaslah kalau di sini bisa disebut pusat legitimasi para calon sultan. Ini saya muter mengikuti arah samping dari selatan, dari utara. Assalamualaikum Dek. Mau kemana? Nggak nunggu matahari tenggelam? Kita lihat kampung lagi. Dan inilah tangga, kalau kita lewat dari kampung sini ya, kita akan menemui tangga yang akan mengantar kita langsung menuju ke Kedaton. Nah, kenapa menjadi gelap? Karena posisinya bangunan ini menghadap ke timur. Tuh tangganya tuh ya, menghadap ke timur, sehingga kalau sore seperti ini pencahayaan kita menjadi kontras dengan matahari, atau biasa disebut dengan backlight. Kita turun dulu guys, kita cari juru kuncinya ya, karena saya sendiri nggak puas kalau misalkan ada narasumber yang bisa digali informasinya tapi saya nggak ketemu, tuh rasanya sangat kurang sekali bagi saya. Wah, di situ ada makam Pusupo. Banyak sekali makam Nyampu Supo. Di Trowulan juga ada. Di sini ada. Nah, tuh ada orang yang lagi ziarah juga tuh. Ya, ternyata sama juru kuncinya suruh nunggu di atas. Beliaunya masih mau sholat dulu, dan saya harus menikmati anak tangga yang sedemikian tingginya lagi. Sedangkan rumah juru kuncinya ada di bawah, teman-teman. Ya Allah. Gak apa-apa lah, demi edukasi butuh perjuangan yang sangat lebih. Tapi saya penasaran dengan makam Pusupo, karena di Mojokerto juga ada. Kita mampir dulu. Ada 2 makam sebelum di makam Pusupo. Aduh, ngos-ngosan bro. Subhanallah. Empu Supo. Nah. Kalau dari ciri makamnya, ini ukiran sepertinya terbuat dari batu andesit, merupakan ciri khas prasasti atau pertanda penanda di zaman Majapahit. Dan ini ada satu bongkah batu dengan tulisan aksara Jawa. Sepertinya ini batu andesit juga. Bisa dilihat ya. Wow. Oke, kita naik dulu ya, sambil menunggu juru kuncinya. Luar biasa ini. Naik lagi, naik ke puncak Kedaton, tinggi sekali. Ya Allah, semangat. Ya, kawan YouTube Indonesia, lumayan ngeri. Wah, naiknya aja udah ngos-ngosan kayak gini. Ini kira-kira ketinggiannya sampai berapa, Pak? Nggak paham ya? Tinggi sekali loh ini. Iya, paling tinggi. Serang Giri aja kalah. Iya. Bapak asli dari mana, Pak? Jenengan? Blitar. Bapak dari Blitar. Ini ada pengunjung dari Blitar, beliaunya biasa di sini nih. Tapi kata beliau tadi kalau nggak ke sini rasanya kayak gimana gitu Pak ya? Kurang pas gitu. Istilahnya beliau ini sudah terbiasa berziarah di Giri Kedaton. Dan bisa dilihat di sini ada Bapak jenengan sinten lamine Pak?
Pulau Pak Edi. Pak Edi ini di bagian perawatan Pak ya. Nah tuh Bantu-bantu aja. bantu-bantu aja. Jadi Giri Kedaton ini benar-benar sangat terawat sejak mulai ditinggalkan oleh Sunan Giri dan putranya. Jadi tidak perlu khawatir Pak nggih. Tempatnya memang sangat bersih kalau kita lihat dari tadi nih. Malam pejarah banyak mas. Kalau malam banyak Pak. Biasanya orang-orang kayak gitu itu apa sekedar ziarah atau nyari sesuatu Pak? Enggak, ziarah ke makam. Cuma ada di sini mengajarkan pengobatan. Sarip Mekudu. Oh gitu. Sarip Mekudu. Ada. Ya. Nah itu yang apa itu Pak? Ada pengobatan, enggak maksudnya ada tabibnya atau? Nah, minuman aja, minuman ada. Jadi ngambil di sini sendiri Pak ya? Apa nanti ada infak sendiri Pak untuk di? Infak Untuk teman-teman yang di atas. oh untuk yang perawatan di sini ya. Makan aja cukup. Nah itu luar biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, saya sempat curiga kok banyak buah mengkudu di sini. Ternyata banyak orang datang berziarah juga sambil mengambil buah mengkudu itu Pak ya. Difermentasi untuk dijadikan bahan pengobatan. Cuma bedanya kalau di sini ngambil buah mengkudunya itu teman-teman harus memberikan infak ya seikhlasnya untuk perawatan di Kedaton ini sendiri gitu. Ya Pak ya. Insya Allah. Ya kawan YouTube Indonesia, alhamdulillah kita sore ini dapat berjumpa dengan juru pelihara dari situs Giri Kedaton. Beliau adalah Pak Mukhtar yang alhamdulillah kita berkesempatan untuk sedikit berbincang-bincang bagi Mbah. Jadi kita langsung singkat saja Mbah. Ya. Pertama ya kita sempat mempelajari mengenai Giri Kedaton. Nah mungkin Pak Mukhtar bisa menceritakan lebih lugas mengenai situs ini Mbah. Jadi begini, Giri Kedaton itu dulu awalnya adalah merupakan sebuah pesantren. Jadi dulu adalah sebuah pesantren yang pada waktu itu adalah dibangun oleh Sunan Giri. Beliau kan namanya Muhammad Al-Yakin, nama yang populernya kan Sunan Giri. Iya. Jadi itu dulu sebenarnya di Giri Kedaton pada awalnya adalah sebuah pesantren, kemudian pesantren berkembang, lantas Sunan Giri dan teman-teman sejajarnya itu mempunyai gagasan ingin mendirikan pemerintahan di wilayah Kedaton. Perlunya apa? Perlunya itu untuk pengembangan penyebaran agama Islam. Pak Mukhtar, ini kan kita sempat mengulas ya. Kalau nggak salah Kedaton ini didirikan sekitar abad 15 ya, memasuki abad 15 sampai abad 17 kalau nggak salah Mbak. Iya benar. Tapi itu apa benar Pak, Kedaton ini ditaklukkan oleh Mataram, kerajaan Mataram waktu itu? Ada cerita yang pernah didapat? Jadi begini, Giri Kedaton itu dulu berdiri didirikan pada tepatnya pada 9 Maret 1487. 1487. Ya. Dan pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala pemerintahan adalah Sunan Giri dengan gelar Prabu Satmoto. Kemudian Sunan Giri memerintah di Giri Kedaton ini sekitar 19 tahun, dari 1487 sampai 1506. Kemudian berikutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Sunan Dalem. Insya Allah Sunan Dalem itu masa pemerintahnya sekitar 39 tahun. Kemudian digantikan lagi oleh putranya Sunan Dalem yang bernama Pangeran Setomargi.
karena beliau wafat meninggal mendadak di perjalanan. Itu ketika masih menjabat 3 tahun beliau meninggal. Akhirnya digantikan oleh Sunan Prapen, putra Sunan Dalem juga, saudaranya Pangeran Sedomargi. Artinya Sunan Prapen juga pernah memimpin Kedaton ini. Nah, pada waktu Sunan Prapen, yaitu pemerintahan Giri yang keempat, nah disitulah Giri Kedaton mengalami zaman keemasan. Jadi masa kejayaan Giri Kedaton itu pada waktu dipegang oleh Sunan Prapen. Ketika Sunan Prapen itu insya Allah masa jabatannya di Giri Kedaton itu sampai agak panjang, yaitu sekitar 44 tahun. 44 tahun. Ya, karena kebetulan Sunan Prapen sendiri usianya panjang, insya Allah 96 tahun. Kemudian sebentar saya lanjut ya ini. Monggo lanjut. Setelah Sunan Prapen itu terus digantikan oleh putranya, yaitu Panembahan Kawisguwa. Panembahan Kawisguwa. Ya, terus kemudian berlanjut lagi Panembahan Agung. Setelah Panembahan Agung itu berarti pemerintahan yang ke-6. Terus kemudian dilanjutkan lagi setelah Panembahan Agung itu Panembahan Mas Witono. Itu pemerintahan ke-7. Nah, ketika pada waktu masa pemerintahan Mas Witono itu Giri Kedaton diserang oleh Mataram, yaitu pada waktu itu zamannya Amangkurat I. Amangkurat I. Terus Giri Kedaton mengalami kekalahan. Akhirnya pemerintahan Giri Kedaton diambil alih oleh Mataram. Tapi gini, apa benar Pak ya, pada masa kejayaannya Giri Kedaton ini merupakan pusat legitimasi, artinya kalau seorang calon sultan lah, sebelum menduduki tahtanya beliau ini dinyatakan cocok atau tidak menjadi sultan oleh Sunan Giri di Kedaton ini, apa benar begitu? Ya, sebagian sejarah mengatakan begitu, tapi ini pada kenyataannya itu Sultan Hadiwijaya itu penobatannya di Giri Kedaton. Sultan Hadiwijaya Pajang. Oh ya, di Pajang ya. Terus kemudian juga ada, kalau nggak salah, Sultan Demak juga. Kalau Sultan Demak itu kurang tahu saya sejarahnya belum ya. Atau mungkin lebih tepatnya gini Pak, apa Kedaton ini dahulunya tempat belajarnya para calon sultan mungkin, istilahnya untuk menimba ya mungkin ilmu. Kemungkinan seperti itu, tapi itu tidak disebutkan dalam sejarah. Tidak disebutkan. Cuma di sini kan pusat pembelajaran ilmu agama. Benar. Terus kalau untuk Raden Supono sendiri? Kalau Raden Supono itu kan merupakan putra Sunan Giri yang pertama. Putra pertama. Sebenarnya yang menggantikan Sunan Giri itu Raden Supono. Seharusnya. Dikarenakan beliaunya Raden Supono itu meninggal ketika masih muda. Jadi sekitar umur antara 17 dan 18 tahun beliau meninggal duluan. Ketika itu Sunan Giri masih hidup dan pemerintahan juga belum berdiri. Akhirnya seharusnya putra kedua perempuan. Karena perempuan akhirnya tidak bisa pada waktu itu. Jadi terpaksa yang menggantikan posisi ayahnya, yaitu putra ketiga, yaitu Sunan Dalem. Ya. Pak, apa benar Pak, kalau Raden Supono ini beliau itu meninggalnya karena melawan utusan Majapahit waktu itu? Menurut sejarah yang saya pahami, yang saya tahu, itu Raden Supono itu meninggalnya itu karena diserang oleh Majapahit. Penyusupan merupakan sasaran anak panah. Jadi meninggal karena anak panah. Iya, yang artinya ada utusan Majapahit yang menyusup. Iya, mau mencari Sunan Giri. Kan Sunan Giri sendiri kan dimusuhi oleh Majapahit. Majapahit itu berusaha untuk membunuh Sunan Giri. Jadi
kerajaan Majapahit. Jadi sering kali penyusupan seperti itu. Jadi pada waktu itu mungkin saja itu Raden Supeno itu dikira Sunan Giri. Mungkin ya. Ya, Atau ya mungkin itu spekulasi ya. Ini Bicara perkiraan iya, aja. iya, spekulasi. Jadi kemungkinan besar juga Raden Supeno itu melihat ada penyusup, akhirnya beliau karena tidak ingin kedaton ini Iya, terganggu, akhirnya beliau yang yang jadi bertarung. ya, seperti itu kemungkinan. Seperti itu ya. Nah, terakhir nih Mbak, Pak Muhtar, ini kan pesantren ya. Iya, ya. Kedaton ini kan pesantren. Ini tempo hari kita sempat datang ke sini itu tengah malam dan mendapati beberapa orang itu yang ngapunten seperti di bawah sana, terus Iya. di beberapa tempat ini Iya. kayak semacam melakukan ritual-ritual seperti Iya. itu. Menurut jenengan apa yang mereka lakukan? Sebenarnya itu ya kalau ritual sih enggak, tapi sepertinya mereka itu hanya sekedar mencari tempat yang Lebih tenang, tenang. yang lebih tenang untuk berkonsentrasi. Terus di sini kan karena tempatnya seperti ini, kadang-kadang bisa cari inspirasi itu lebih enak. jernih ya, lebih gampang, lebih. Karena memang tidak bisa dipungkiri ini lokasinya memang tepat sekali di atas bukit, sehingga pemandangan di sekitarnya ini sangat indah sekali Pak ya, dan benar-benar memberikan ketenangan kalau di waktu malam. Terus ini juga yang perlu diketahui ini di tempat Giri Kedaton ini, kalau dalam sejarah yang ditulis itu adalah tempat yang mustajabah selain Tanah Haram. Gitu, Iya Pak ya. begitu, makanya banyak orang-orang yang tahu sejarah, tahu tempat ini, jadi berdoanya di tempat. Jadi selain Tanah Haram di Mekah, di Indonesia ini ada yang insya Allah setiap doanya diijabah ya Mbak ya. Iya, iya. Itu di Giri Kedaton ini. Ya itu tertulis dalam sejarah itu. Tertulis bukan seperti- ngarang ya, bukan ngarang. Gitu. Jadi ada pesan mungkin Mbak untuk teman-teman yang kemungkinan ingin berziarah ke sini. Ya, saya berpesan pada teman-teman atau para pengunjung itu, kalau di Giri Kedaton jangan hanya sekedar untuk berfoto-foto atau jadi di tempat yang sakral ini, di tempat para wali ini, tempat tinggal Sunan Giri, orang nomor 1 dulu pada waktu itu. Jadi Pergunakan dengan baik, manfaatkan, untuk berdoa, barangkali mempunyai keinginan yang cita-cita yang luhur, ya itu kesempatan sekali untuk berdoa di Giri Kedaton. Oke, kawan YouTube Indonesia, itu tadi sedikit keterangan dari Pak Muhtar yang merupakan juru pemelihara di Giri Kedaton. Juru pelihara di Giri Kedaton ini. Dan kawan-kawan kalau ingin belajar mengenai sejarah Giri Kedaton bisa bertemu dengan beliau. Insya Allah kalau saya menilai informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada runtutan sejarah yang beliau pahami tentang Giri Kedaton ini. Oke, jadi demikian sedikit informasi dari kita mengenai Giri Kedaton. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam Jibril Art. Atur nuwun, Mbak. Ya, kawan YouTube Indonesia, alhamdulillah eksplorasi kita selesai dan saya bertemu dengan juru kuncinya langsung, dan beliau memberikan banyak cerita mengenai Giri Kedaton ini, dan terbayarlah sudah rasa penasaran saya mengenai Giri Kedaton ini. Dan saatnya untuk kita kembali ke Surabaya karena waktu akan menjelang maghrib. Salam Jibril Art.